Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi walaupun dengan jarak jauh. Alhamdulillah kemudian pada hari ini pada tanggal 26 Oktober. Nah, di penghujung Oktober ini kebetulan dalam tanggal Islamnya kita berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, berbetulan sekali kita sekarang masuk ke bab 5. Selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah. Nah, judulnya tentang kelahirannya Nabi Muhammad. Dan kebetulan pada bulan Rabiul Awal ini pada bulan ini Oktober kita bertepatan dengan bulan Rabiul Awal di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Di dalam hadis qudsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu Muhammad, disebutkan 3 kali. Kalau bukan karena kamu Muhammad, lama khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan alam. Jadi Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan bumi, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, dan Allah ciptakan manusia, jin, iblis, malaikat, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu semua karena siapa? Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pada bulan Maulid ini kita harusnya berbangga. Karena kenapa? Dengan adanya Nabi Muhammad, adanya kita. Maka kalau seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, seandainya Nabi Muhammad tidak diciptakan, maka tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya Nabi Muhammad kagak diciptakan, belum diciptakan atau tidak diciptakan, maka tidak akan ada yang namanya bumi, tidak akan ada yang namanya Jakarta, tidak akan yang namanya Bogor, gak ada semuanya. Karena Allah menciptakan ini semuanya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Nabi Muhammad adalah insanul kamil, orang yang sempurna. Disebutkan juga Nabi Muhammad asy-syafi'. Apa syafi'? Yang memberikan syafaat, yang memberikan pertolongan nanti di hari kiamat. Siapa yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat? Yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita buka halaman 48. Peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi peristiwa penyerangan pasukan gajah terhadap Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha, Raja Abraha. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi mereka disambut dengan burung ababil yang berbondong-bondong membawa batu hitam yang panas. Pasukan Abraha hancur laksana daun yang dimakan ulat. Allah melindungi Ka'bah dari pasukan gajah. Peristiwa ini diabadikan dengan menyebutkan tahun tersebut sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Fil. Pada tahun gajah ini Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, jadi Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ketika Amul Fil, ketika tahun gajah. Jadi ketika itu ada kaum Abraha, ada Raja Abraha dan kaum-kaumnya tidak suka kalau seandainya banyak orang yang datang ke Ka'bah. Banyak orang yang datang ke Ka'bah, ini Abraha nggak suka. Akhirnya Abraha dengan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi karena ini akan dilahirkan Rasulullah dan Ka'bah ini adalah milik Allah, Allah akhirnya mengirimkan apa? Kata di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ketika itu kaum gajah semuanya ketika pengen menghancurkan Ka'bah, fa arsala alaihim tayran ababil, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang disebut ababil, burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung tersebut tarmihim melempar bihijarah dengan batu, dari batu tersebut dari sijil, dari neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul,
dan batu tersebut yang dibawa dari api neraka jatuh, dibawa oleh burung ababil, kemudian dilemparkan kepada mereka kaum gajah. Akhirnya mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Bayangkan kalau seandainya batu yang dibawa dari neraka semuanya hancur. Nah, Abraha adalah pemerintahan Yaman. Dia orang Yaman. Dia seorang panglima besar dari kerajaan Habasyah, dan beragama Nasrani. Dia seorang Nasrani. Ia mendirikan gereja yang dinamakan Quraisy. Abraha menghendaki tempat itu dijadikan seperti di Mekah yang ada Ka'bahnya. Nah, oleh karena itu ia ingin menghancurkan Ka'bah. Maka pada tahun 570 Masehi bersama 60.000 orang pasukannya menyerang Ka'bah. Akan tapi gagal. Nah, jadi dia di Yaman ini punya seperti Ka'bah juga. Jadi dia iri kalau seandainya banyak orang yang pergi ke Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Karena ngapain jauh-jauh? Di Yaman kata mereka ada Ka'bah. Akhirnya mereka berniat pengen menghancurkan Ka'bah. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, waktu fajar di kota Mekah. Waktu fajar ini maksudnya sepertiga malam. Nah, bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya lagi Hashim, terus kakeknya lagi Abdul Manaf, terus kakeknya lagi Qusay. Nah, sampai seterusnya. Ibunya siapa? Namanya Aminah. Nama ayahnya Aminah siapa? Wahab. Ketika beliau lahir, ayahnya meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika lahir di muka bumi ini, dia sudah tidak mempunyai seorang ayah. Nah, masa kanak Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah. Nah, Halimah ini siapa? Halimah ini adalah seorang ibu yang tinggal di dusun Banu Sa'ad. Suaminya adalah Al-Harith bin Abul Uzza. Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. Beliau didik dengan budi bahasa lemah lembut dan kesabaran. Nabi tumbuh dengan menjadi anak yang cerdas, sehat, lemah lembut, dan tutur bahasanya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini ketika ayahnya wafat, kemudian tidak lama dari ayahnya wafat, ibunya wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini karena adat di sana, akhirnya disusui oleh siapa? Halimah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah ibu Halimah itu adalah ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada suatu hari terjadi kejadian yang ajaib. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sedang menggembala kambing, tiba-tiba dua orang laki-laki berpakaian putih dan kemudian membersihkan dada Nabi Muhammad SAW. Halimah menjadi cemas dan mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke ibu kotanya pada usia 5 tahun. Nah, itu sejarahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Aminah, Abdul Muthalib, dan Abu Thalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah dari ayah. Aminah itu ibunya Rasulullah. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya bersama Ummu Aiman mengajak Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya dan menengok famili atau keluarga yang ada di sana. Setelah sebulan di Madinah, mereka pulang ke Mekah. Ketika sampai di desa Abwa, Siti Aminah jatuh sakit dan meninggal, dikuburkan di tempat itu juga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama Ummu Aiman ke Mekah dan diserahkan kepada kakeknya. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan kakeknya, beliau sangat bahagia ketika diasuh kakeknya dan dirawat oleh Ummu Aiman. Namun kebahagiaan tersebut tidak tertahan lama karena kakeknya meninggal dunia. Pertama ayahnya meninggal, kemudian tidak lama ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, dirawat sama kakeknya juga meninggal. Nah, setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mengasihi dan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dia menyayangi anak sendiri. Nah, Abu Thalib ini adalah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang dia sayang banget sama Nabi Muhammad SAW. Selama mengikuti pamannya, Nabi Muhammad SAW menggembala kambing pamannya dan mulai belajar berdagang. Nah, jadi dia mulai belajar.
Nah, ada beberapa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Yang pertama, setiap Nabi Muhammad jualan pasti dagangannya laris. Yang kedua, dalam perjalanan berdagang, Abu Thalib dan Nabi Muhammad merasa dipayungi oleh awan di atasnya, jadi tidak merasa panas. Itu Nabi Muhammad masih kecil dan Nabi Muhammad belum diutus jadi nabi. Ya, namanya nabi itu maksum semuanya. Maksum itu arti dijaga zahir, dijaga batin. Nah, itu pasti seorang nabi semua bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW tidak tergesa-gesa dalam mengendarai untanya, tetapi cepat sampai tujuan. Nah, pada usia 15 tahun Nabi Muhammad ini udah dagang sendiri. Jadi ketika usia masih kecil, dia mengebantu pamannya berdagang. Ketika umur 15 tahun, akhirnya Nabi Muhammad SAW udah mulai dagang sendiri. Nah, selalu menyebutkan harga pokok dagangannya kembali kepada pembeli. Nah, Nabi Muhammad ini adalah seorang yang sangat jujur. Kalau seandainya dia berdagang, dia menyebutkan ini aibnya. Misalnya beliau jual baju, disebutkan baju ini bagus, kalau baju ini kurang bagus karena ada aibnya, karena ada robek misalnya gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menutupi aib. Berbeda dengan pedagang-pedagang sekarang yang sebagian pedagang banyak yang menutup aibnya. Itu sangat tidak dianjurkan oleh agama. Karena yang dianjurkan oleh agama adalah jujur. Nah, kemudian dengan kelahiran Nabi Muhammad dan dengan kelebihan cara Nabi Muhammad SAW berdagang, ia membawa keuntungan yang besar. Nah, ketika Nabi Muhammad berdagang, itu keuntungan yang sangat besar. Karena kenapa? Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur. Sehingga ada seorang perempuan cantik, kemudian kaya, tertarik kepada Nabi Muhammad karena sikap jujur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Sayyidah Khadijah dengan keuntungan yang sangat besar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah pada umur 25 tahun. Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun. Dan kemudian Sayyidah Khadijah menikahi Nabi Muhammad, menikah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umur 25 tahun, Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Itulah sejarah singkat yang insyaallah minggu depan kita akan bahas. Sebelum saya tutup, jangan pernah kita dalam satu hari tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam kitab I'anatul Talibin Rasulullah bersabda, "Aktsiru alayya shalah", perbanyaklah kepada aku salawat. Fa innaha nurun fil qabr, karena sungguhnya dengan salawat tersebut nurun fil qabr, akan menjadi cahaya di kuburan. Wa nurun al sirat, kemudian salawat tersebut akan menjadi cahaya di atas jembatan sirat. Wa nurun fil jannah, dan salawat tersebut akan menjadi cahaya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.